Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang berbarakah ini, kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayah, menetapkan Islam, menetapkan iman di dalam hati-hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya dengan menjalankan ketaatan sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan hadis yang ke-17, al-hadits as-sabi' asyara. Hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad bin Aus, sahabat yang mulia Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Allah telah tetapkan bagi hamba-hambanya seluruh bentuk kebaikan atas segala sesuatu. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan juga agama kita Islam mengajarkan kepada seluruh macam bentuk kebaikan. Mengajarkan untuk apa? Seluruh macam kebaikan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini, fa idza qataltum, apabila kalian apa? Menyembelih, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum
apabila kalian menyembelih fa-ahsinudz dzibha, maka sembelihlah kalian dengan cara yang baik. Yaitu dengan apa? Wal yuhidda ahadukum safratahu, dengan menajamkan belatinya, pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan tidak menahan jalannya atau tidak menahan darah yang ada yang keluar itu. Rawahu Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini yaitu rawi al-hadis, perawi dari hadis ini yaitu sahabat yang mulia Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari. Beliau bernama Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari, dan beliau adalah sahabat dari kalangan Ansar dari Madinah, ya, dari kota Yathrib. Beliau kunyahnya adalah Abu Ya'la ibn Akhi Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, min fudhala'is sahabati wa ulama'ihim. Dan Shaddad ibn Aus adalah salah seorang sahabat dari sahabat yang memiliki keutamaan, dan beliau adalah kalangan ulama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala anhu Abu Darda, berkata tentang Shaddad ibn Aus, sahabat yang mulia Abu Darda, inna Shaddad ibn Aus utiya ilman wa hilma. Sesungguhnya Shaddad ibn Aus, Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya ilmu dan juga kelembutan. Maka keutamaan yang sangat besar apabila seorang hamba Allah berikan padanya ilmu dan juga Allah berikan padanya kelembutan. Ilman wa hilman. Wa qala Khalid ibn Ma'dan, lam yabqa bisyami ahadun kana awthaqu wala afqahu wala arda min ibadati ibn Samit wa Shaddad ibn Aus. Berkata Khalid ibn Ma'dan, tidaklah ada seorang pun tidak ada seorang pun di negeri Syam yang lebih thiqah dan yang lebih faqih, dan tidaklah aku ridha seluruh perkara yang diputuskan kecuali dari siapa? Ubadah ibn Samit dan juga Shaddad ibn Aus. Maka ini menunjukkan bahwasanya Shaddad ibn Aus di antara sahabat Nabi SAW yang dipercaya untuk berfatwa dan menjelaskan dan menjadi ulamanya para sahabat Rasulullah SAW, dan beliau tinggal di Syam. Lahu fil kutubis sittati, beliau memiliki riwayat hadis dalam kutubus sittah 16 hadisan bil mukarrar. Ada kurang lebih 16 hadis dengan pengulangan. Walaysa lahu fis sahihain siwa haditsain. Dan Shaddad bin Aus memiliki riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu hanya 2 hadis saja. Hanya apa? Hanya dua hadis saja. Hadza ahaduhuma, hadis ini salah satu dari keduanya. Wal akhar hadis Sayyid al-Istighfar, dan hadis yang lain yaitu tentang Sayyidul Istighfar. Beliau mata bisyam sanata 58 Hijriah.
Shaddad ibn Aus adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang beliau wafat tahun 58 Hijriah. Beliau wafat tahun 58 Hijriah. Jadi disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau meninggal pada tahun 58 Hijriah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, innallaha qad faradhal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik atas segala sesuatu. Wa dzalika limahabbatihi lahu. Yang demikian ini Allah perintahkan dikarenakan Allah mencintai hambanya tersebut. Fahuwa muhsinun yuhibbul muhsinin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha baik yang mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah maha baik dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa huwa ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bertakwa lagi berbuat baik. Senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bertakwa walladzina hum muhsinun, dan mereka juga senantiasa berbuat kebaikan. Karena hambanya yang bertakwa adalah hambanya yang berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsinu," dan berbuat ihsanlah kalian. Karena kalau kita runut dari pembahasan tingkatan Islam, maka seorang hamba apabila dia telah mencapai derajat ihsan dalam keislamannya, maka apa? Dia telah mencapai derajat ketakwaan yang paling tertinggi dalam Islam. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Maka faedah dari hadis ini, faedah yang kedua ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Melakukan seluruh kebaikan pula sesuai dengan kemampuan kita dan usaha kita. Jadi Allah perintahkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menebarkan kebaikan. Dan barang siapa yang dia senantiasa berusaha untuk menegakkan kebaikan dan menebarkan kebaikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, al-ihsanu ala naw'aini. Berbuat baik atau ihsan itu pada dua perkara. Ihsan itu pada dua perkara. Ihsanun fi ibadatillah. Ihsan di dalam ibadah kepada Allah, yaitu ihsan dalam ibadah. Maka maksudnya adalah apa? Bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Itu di mana seorang hamba menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarahu. Ka'annahu yara Allah.
seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yakun yarahu, maka apabila dia belum merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah yarahu, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Maka dia merasa bahwasanya Allah mengawasinya dan melihatnya. Maka ini adalah ihsan di dalam ibadah. Jadi yang dimaksud dengan ihsan, berbuat ihsan dalam ibadah, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita beribadah ini dengan menghadirkan tauhid yang benar. Dengan apa? Menghadirkan tauhid dengan pemahamannya yang benar. Maka ketika dia belum merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tingkatan yang paling tinggi dari hamba-hambanya, dan ini di antaranya adalah ditempati dan diduduki oleh para nabi dan para rasul. Maka mereka adalah manusia yang menempati tingkatan ini, di mana mereka beribadah, para nabi dan para rasul itu mereka beribadah tidak lagi mereka beribadah karena Allah mengawasinya, mengawasi para nabi dan para rasul tersebut. Akan tapi mereka beribadah tingkatannya sudah apa? Mereka merasa mereka senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Sehingga apa? Ketika mereka beribadah, berusaha untuk menunaikan dengan sesungguhnya dan menyempurnakannya. Maka di sini Syekh menjelaskan wal jiddu fil qiyami, berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam menegakkan ibadah bihuquqillahi ala wajhin nashi wat takmil laha, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah ala wajhin nushi, sebagaimana cara yang diperintahkan. Sebagaimana apa? Cara yang diperintahkan. Jadi bersungguh-sungguh dalam menunaikan dan menegakkan apa yang Allah perintahkan dari kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan, wa takmililaha, dan menyempurnakan ibadah tersebut. Maka kalau kita orientasinya di dalam ibadah itu adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh usaha kita dalam menunaikan ibadah tersebut, kemudian kita berusaha menyempurnakan ibadah tersebut, maka berarti apa? Maksud dari menyempurnakan ibadah itu kita mengerjakannya seperti dan sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka berarti kita sudah mulai naik pada level tingkatan ihsan dalam ibadah. Wa adamul ikhlali bi syai'in minha, dan sesudah kita berusaha menegakkan ibadah tersebut sebagaimana yang diperintahkan dan kita berusaha menyempurnakannya, maka wa adamul ikhlal, kita berusaha jangan sampai ada cacat, jangan sampai ada cacat, kerusakan bisyai'in minha, sedikit pun dari ibadah yang kita kerjakan darinya. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan ini rusak, kurang.
Maka inilah tingkatan ihsan dalam ibadah. Jadi kita berusaha mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan yang diperintahkan, dan kita berusaha menyempurnakannya dan menjaga dan berhati-hati jangan sampai ada dari ibadah yang kita kerjakan itu ada kekurangan dan kerusakan. Jangan sampai ada kekurangannya. Ini ihsan di dalam ibadah. Kemudian ihsan yang kedua, wa ihsanun fi muamalati ibadillah, berbuat ihsan di dalam bermuamalah kepada sesama manusia, sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan berbuat ihsan di dalam muamalah kepada sesama manusia, wa dzalika bil qiyami bi huquqihimul wajibah, yaitu dengan menunaikan, dengan menjalankan, menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada sesama. La siyamal aqrabin, karena ada perkara-perkara yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Sebagaimana kita harus memuliakan tetangga, memuliakan tamu dan yang semisalnya. Terlebih-lebih lagi mereka adalah kerabat kita, orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita dan yang lainnya. Maka di sini ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Keluargain, sebagaimana kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk kedua orang tua. Al-walidain, itu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan birrul walidain, berbakti kepada mereka. Dan lawan dari berbakti yaitu durhaka. Dan termasuk di antara perbuatan durhaka yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka atasnya, yaitu berkata fala taqul lahuma uffin. Maka lebih dari perucapan ini merupakan durhaka kepada kedua orang tua. Dan juga wal aqarib, berbuat baik kepada kerabat, saudara tadi, adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, wal arham, dan juga hubungan rahim kita. Maka ini kewajiban-kewajiban yang harus dan wajib kita tunaikan kepada sesama. Wa kadzalika yakunul ihsanu ilaihim, dan begitu juga termasuk perkara ihsan kepada mereka, merupakan perbuatan ihsan kepada mereka bibadlin nada lahum, dengan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada mereka. Wa kaffil adza anhum, dan menolak gangguan, mencegah untuk mengganggu mereka. Wa talaqatul wajhi, dan di antara bentuk perbuatan ihsan yaitu dengan menampakkan wajah yang berseri, muka yang berseri, membantu, mencegah dari mengganggu, kemudian menampakkan muka dan wajah yang berseri. Wa qad taqaddama tafsilu dzalika fil hadits tsani,
dan penjelasan tentang badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi, ini kata beliau perinciannya telah lalu pada pembahasan hadis yang kedua. Kemudian berkata Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab berkata, wa hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsan. Hadis ini menjadi dalil atas wajibnya berbuat ihsan fi kulli syai'in minal a'mal, pada segala sesuatu dalam perbuatan. Lakin ihsan kulli syai'in bihasabihi. Namun berbuat ihsan di sini kepada segala sesuatu yaitu bergantung dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Maka kita berusaha untuk apa? Semampu kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada sesama kita. Atas setiap perbuatan kita, maka kita berusaha untuk menyempurnakannya. Berbuat ihsan tadi, ihsan dalam ibadah, maka kita menyempurnakan amalan kita sebagaimana yang dicontohkan, dan kita berusaha menjaganya dari seluruh kealpaan dan kekurangan. Kemudian ihsan dalam muamalah, maka kita menyambung hubungan yang baik kepada sesama manusia sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kemudian faedah yang keempat yang disebutkan oleh muallif di sini, min anwa'il ihsan, di antara bentuk-bentuk ihsan, di antara macam-macam ihsan, yaitu al-ihsan ilal bahaim, berbuat ihsan kepada hewan. Maka aturan, kemudian penjelasan yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan, aturan yang paling sempurna adalah Islam, aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Wa dzalika birrifqi biha, yaitu dengan cara apa? Bersikap lembut, berlemah lembut dengan hewan-hewan tersebut. Wa ihsanu qatliha wa dzabhiha, dan kalau ada hewan yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk membunuhnya, maka kita membunuh hewan-hewan tersebut dengan cara yang baik. Nah, seperti kalau kita diperintahkan untuk membunuh cicak, ini kita diperintahkan untuk apa? Membunuhnya, bukan menyembelih. Maka membunuhnya dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan di antara bentuk baik dalam membunuh hewan, di antara yang cicak, yaitu apa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, cukup dengan sekali atau 2 kali. Karena apa? Kalau lebih itu nanti menyakiti. Kalau lebih itu nanti menyakitinya. Wa dzabhiha, adapun hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk menyembelihnya seperti ayam atau kambing, sapi, maka ini dengan cara apa? Menyembelihnya. Maka menyembelihnya pun dengan cara yang ihsan juga, yang baik pula, yaitu dengan menajamkan pisau dan merebahkannya sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian disembelih, direbahkan tanpa apa? Sebisa mungkin menghindari untuk menyakiti, dan juga apa? Tidak menampakkan belatinya atau pisaunya, sehingga apa? Tidak menyakiti hewan tersebut atau tidak membunuh hewan tersebut sebelum menyembelihnya. Wa qad waradat ahaditsun katsirah tadullu ala fadli ar-ra'fati bil hayawan,
dan adalah Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan berlemah lembut dengan hewan, warifqu bihi, dan mengasihi hewan, wal ihsanu ilaihi, dan berbuat ihsan kepada hewan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash, ketika seorang laki-laki jalan dan pada saat itu dia betul-betul kehausan. Ishtadda alaihi al-'atash, dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran, kemudian dia mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha, kemudian dia menuruni sumur tersebut. Fasyariba thumma kharaja, kemudian dia minum airnya, kemudian selesai dia menunaikan hajatnya, kemudian dia keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhathu yaqulu thara min al-'atash, tiba-tiba ketika dia keluar dari sumur tersebut, dia melihat seekor anjing yang kehausan, yang menjilat-jilat bayangan air atau fata morgana itu, karena saking hausnya, karena sangat hausnya. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki tersebut berkata, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini mendapati kehausan yang sangat sebagaimana aku tadi pun merasa sangat kehausan. Fanazala bi'a, kemudian dia menuruni lagi sumur tersebut. Famala khuffahu ma'an, kemudian dia memenuhi khufnya, karena khuf itu dahulu terbuat dari kulit, sehingga kalau diisi air tidak langsung tumpah, maka dipenuhilah khufnya tersebut kemudian dengan air. Thumma amsakahu bi fihi, dan digigitnya hatta raqiya, sampai dia naik ke atas. Fasaqal kalba, kemudian dia memberikan air tersebut dan menjadikannya untuk minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya. Faghfaralah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba tersebut. Maka ini di antara salah satu kebaikan yang diperintahkan oleh Islam untuk berbuat baik, bersikap lembut, mengasihi hewan. Ini kepada hewan, memberi minum hewan. Lalu bagaimana kalau yang kita berikan minum tersebut adalah sesama hamba atau sesama saudara kaum muslimin, khususnya terlebih lagi, maka lebih-lebih ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yaitu menyediakan air minum, memberikan air untuk kebutuhan saudara kita. Itu ketika kita memiliki kelapangan dan kemampuan. Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra. Para sahabat kemudian bertanya, sesudah Rasulullah SAW mengkisahkan tentang cerita ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala atas kebaikan kita kepada hewan? Maka Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang bernyawa, atau kebaikan yang kita berikan kepada makhluk yang bernyawa, ajar. Di sana ada pahala. Di sana ada pahala. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Bahkan ini kalau kita telusuri seperti para petani, kita lihat yang diajarkan oleh Islam, di mana para petani itu ketika mereka menanam tanaman, buah-buahan apapun, kemudian ada dari tanaman yang mereka tanam itu dimakan oleh hewan, atau mungkin sebagian ada diambil oleh manusia, maka apa? Di sana pahala bagi mereka. Di sana apa? Terdapat pahala. Maka di sini bagian dari sedekah dari seorang hamba dengan tanaman tersebut. Dan ini masuk selain tanaman juga apa? Kalau di kebun sawah kan tanaman. Kalau di tambak berarti apa? Ikan. Maka ini juga masuk. Kalau ada ikan yang dimakan hewan yang lain, kemudian mungkin ada yang sebagian diambil manusia, maka ini pun sama. Padanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kemudian walil ihsani bil bahaimi, dan berbuat ihsan dengan hewan. Itu diantaranya itu inda dzabhiha, suara ketika menyembelih, maka terdapat beberapa bentuk. Terdapat beberapa cara. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibda ahadukum syafratahu. Berbuat baik ketika menyembelih, diantaranya dengan apa? Dengan menajamkan belati atau pisaunya atau pedangnya atau kampaknya dan yang lainnya. Karena apa? Lianna kauniha, karena dengan tajamnya pisau dan belati itu yurihu az-zabihah, memudahkan dan mengistirahatkan hewan tersebut, tidak menyakiti hewan tersebut, tidak menyakiti hewan yang disembelih tersebut. Bita'jili zuhuki nafsiha, dengan menyegerakan hewan tersebut cepat cepat mati, cepat hilang rohnya. Wa hadza yadullu 'ala an-nahyi 'anil dzabhi bi alatin kala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita larangan untuk menyembelih hewan dengan benda-benda yang tumpul. Bi alatin kala, itu alat-alat yang agak tumpul. Maka apa? Harus diasah dulu, ditajamkan dulu ketika hendak menyembelih. Waqad rawa Imam Ahmad min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddis syifar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang hendak menyembelih untuk menajamkan belatinya, menajamkan pisaunya, bihaddis syifar, menajamkan apa? Pisaunya. Wa antuwari anhul bahaim, dan apa? Merebahkan hewan itu dengan lemah lembut. Wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dzabaha ahadukum falyujahhiz, apabila salah seorang kalian hendak menyembelih hewan, maka apa? Falyujahhiz, maka dia hendaknya menyiapkan belatinya dan hewannya tadi dirobohkan dengan cara yang baik pula. Kemudian diantaranya lagi ketika menyembelih, ihsan dalam menyembelih, yaitu apa? Berbuat ihsan dalam menyembelih. Wa minha irahatuz zabihah, irahatu az-zabihah, itu merebahkannya dengan posisi yang baik, posisi yang tenang. Wa dzalika bi irja'iha ala ahadi shiqqaiha, yaitu dengan merebahkannya di salah satu posisinya, bisa ke kanan, bisa ke kiri.
Wa wad'u dzabih rijlahu ala safahiha, dan meletakkan orang yang menyembelih tadi meletakkan kakinya di atas kaki-kaki safahiyah, di atas kaki hewan tersebut. Tsumma tadhkiyatuha, kemudian apa? Dia menyembelihnya, wa tarkuha hatta yakhruja dam minha bighazar. Kemudian dia meninggalkan setelah direbahkan, diinjakkan supaya diinjak kakinya tadi supaya apa? Tidak meronta. Supaya tidak meronta. Kemudian disembelihnya, setelah disembelih dilepaskan supaya apa? Itu darahnya keluar dengan deras. Supaya apa? Darah yang disembelih tadi keluar dengan deras. Wa minha, dan diantaranya pula berbuat ihsan dalam menyembelih itu qat'ul audaj ma'a qat'il hulqum wal mar'i wal mari, memotong saluran-saluran urat atau memotong urat-urat, yaitu urat qat'ul hulqum tenggorokannya dan saluran pernafasannya. Saluran makan dan saluran pernafasannya ini dipotong dua-duanya, harus terpotong. Maka itu apa? Termasuk dari berbuat ihsan ketika menyembelih, memotong dua urat, yaitu urat nafas dan urat makanan. Wa qad rawa Abu Dawud min hadits Ikrimah, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Ikrimah an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dua sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an syaritatis syaitan wa hiya allati tadbahu fataqta'ul jild wa la tufril awdad, yaitu apa? Nabi SAW melarang dari memotong dengan cara syaitan. Yaitu maksudnya apa? Dia menyembelih, hanya menyembelih sampai kulitnya saja, tidak sampai memotong urat, nafas dan makanan tadi. Wala tufri al-awdaj, tidak sampai apa? Memotong dua urat tadi, urat nafas dan urat makanan. Kemudian di sini dijelaskan mereka dahulu memotong hanya memotong kulitnya saja sedikit. Tsumma yad'una hatta tamut, kemudian dibiarkan sampai mati. Cuma disembelih tidak sampai uratnya, kemudian dibiarkan sampai mati. Wala yaqta'una al-wadaj fanaha an dzalik, dan mereka tidak mau sampai memotong uratnya, maka Nabi SAW melarang dari perkara ini. Jadi kalau menyembelih apa? Sembelih sampai terpotong uratnya. Paling minimal sudah terpotong itu, walaupun tidak sampai putus. Karena memotong itu tidak harus sampai putus uratnya. Kalau bisa sekali sampai putus, ya ini yang terbaik. Tapi kalau tidak sampai, dalam kepala ya. Ini berlebihan. Biasa. Biasanya kalau saya titik itu potong pedot biasanya. Iya, ini termasuk berlebihan. Berarti untuk kedepannya, untuk berikutnya tenaganya dikurangi sedikit biar tidak sampai terpotong tulangnya. Jadi batasannya sampai tulang, jangan sampai diputuskan lagi. Karena apa? Kalau melebihi itu berarti apa? Berlebihan juga. Berlebihan dalam memotong atau menyembelih. Maka tidak masuk ihsan. Kalau berlebihan berarti apa? Kita melewati batas ihsan dalam menyembelih tadi. Maka
Maka Nabi naha an dzalik. Memang kalau ayamnya agak kecil-kecil itu juga susah juga, apalagi motong burung gitu. Nah itu kalau tidak hati-hati langsung del biasanya. Apalagi kalau pisaunya sudah tajam, ya sudah, gitu. Kemudian di antara bentuk ihsan dalam menyembelih juga yang disebutkan di sini, yaitu muwarati as-sikin 'anil dzabihati inda sinniha. Menyembunyikan belati dari hewan yang akan disembelih tadi. Jadi tidak menampakkan di mukanya, tidak menampakkan belatinya di mukanya. Wa adamu dzabhiha amamal bahaim, dan kita tidak menyembelih hewan sembelihan di hadapan hewan sembelihan yang lain. Jadi kalau pas nyembelih ditutup, khususnya ketika kurban, maka harus dicarikan posisi yang tidak nampak hewan yang lain yang akan disembelih juga ketika menyembelih, supaya dia tidak ketakutan dulu. Ini namanya membunuh sebelum menyembelih. Maka ini pun diantara salah satu bentuk ihsan dalam menyembelih. Qala Imam Ahmad, tuqadu ila dzabhi qadan rafiqa. Berkata Imam Ahmad, jadi sembelihan itu disembelih dengan cara yang lembut, wa tuwar as-sikin anha, dan belati atau pisau itu disembunyikan dari hewan sembelihan tersebut. Wala tudhiru sikin illa 'inda dzabhi, dan tidaklah pisau belati itu ditampakkan kecuali ketika saat menyembelih saja. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tuwara asy-syifa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyembunyikan atau tidak menampakkan belatinya. Wa qala ma abhamat alaihi al-bahaim falam tubham annaha ta'rifu rabbuha. Jadi hewan itu dinamakan bahimatul an'am karena mereka memang tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa berbicara, tapi mereka mengenal Allah, mengenal Rabbnya, dan mereka mengetahui apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa ta'rifu annaha tamut, dan hewan itu juga tahu kapan mereka mati. Ta'rifu annaha tamut, maksudnya apa? Dengan dia melihat belati itu dia tahu kalau dia akan disembelih. Dia lihat soalnya, cuman karena dia tidak bisa ngomong aja. Maka di antara bentuk ihsan dalam menyembelih, kita tidak boleh menampakkan pisau di hadapan hewan-hewan yang akan disembelih tersebut. Wa qala yurwa an ibni Sabit annahu qala innal bahaima jubilat ala kulli syai'in. Sesungguhnya hewan itu tabiatkan ala kulli syai'in, mengetahui yang ada di sekitarnya, illa ala annaha ta'rifu rabbaha wa takhaful maut. Namun hewan itu mereka ditakdir atau difitrahkan, dijadikan mengenal Allah, mengenal Rabbnya, dan hewan-hewan itu takut kalau disembelih juga. Makanya mereka kalau melihat manusia lari duluan karena takut ditangkap kemudian disembelih. Apalagi kalau sudah lihat dia bawa senjata atau bawa belati, bawa pisau, maka hewan itu kalau lihat orang yang bawa pisau lari. Dengan tabiatnya dia lari, takut.
Sebagaimana manusia juga takut mati. Gitu. Wara Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan qad wada'a rijlahu 'ala syatin wa huwa yuhiddu as-sikkin fadarabahu hatta aflat asy-syat. Dan Abdullah bin Umar melihat seseorang atau seorang laki-laki, hewannya sudah dibentangkan, kakinya sudah diletakkan di kaki hewan tersebut, dan di atasnya dia baru mengasah pisaunya, mengasah belatinya. Fadarabahu hatta aflat asy-syat. Kemudian dipukulnya laki-laki tersebut sampai hewan itu lepas. Waqad qil, dan telah dikatakan, innal bahimata idza turika tanzuru ilal bahaimi wa hiya tudbah. Sesungguhnya hewan-hewan itu kalau dibiarkan melihat hewan yang hendak disembelih itu yang lain, misal kalau kita hendak menyembelih dan kita biarkan hewan yang lain itu melihat di hadapan kita, maka sesungguhnya hewan-hewan itu memperhatikan apa? Kita yang menyembelih atau yang sedang menyembelih hewan ini. Au tanzuru ila sikin 'inda sinniha. Jadi hewan itu melihat, atau hewan-hewan tadi melihat pisau yang dipegang, yang digunakan untuk menyembelih tadi. Fa innaha tafrizu ma'datan tafsimul lahm atau tufsimul lahm. Fallahu a'lam. Maka pisau adalah alat yang biasa dalam mereka tahu atau mereka merasa bahwasanya hewan-hewan tadi itu tahu kalau pisau itu alat yang digunakan untuk menghancurkan, merusak daging-daging mereka, memotong daging mereka. Maka ini diantara bentuk ihsan di dalam menyembelih, menyembunyikan belati pisau dan tidak menampakkannya. Kemudian menyembelihnya dengan cara yang disyariatkan. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk ihsan dalam menyembelih yang disebutkan di sini, ada mukasri unuqiha aw salkhiha qabla zuhuqir ruh. Nah, di antara bentuk ihsan ini yang ditanyakan, tidak memotong leher, tidak sampai memotong leher. Wasalkhiha, dan melepasnya, melepas lehernya qabla zuhuqir ruh, sebelum nyawanya hilang. Jadi misal kita nyembelih selesai kemudian digantung, belum nyawanya hilang sudah dipotong kepalanya. Maka ini tidak boleh. Ini bukan termasuk bentuk ihsan. Jadi tunggu sampai mati, sampai hilang betul nyawanya, baru dilepas atau dipotong itu lehernya, maka ini tidak mengapa. 5 rawa ad-Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'jilu al-anfus qabla an tuzhaq. Jangan kalian tergesa-gesa untuk mengambil atau mematikan hewan tersebut sebelum nyawanya terangkat. Sebelum nyawanya terangkat, sebelum hilang nyawanya. Tidak boleh menghilangkan nyawa dengan tergesa-gesa. Karena nyawa hewan tadi itu hilang ya sesuai dengan prosesnya. Tidak bisa segera, tidak bisa dipercepat. Fa in qala qa'il, kalau ada yang mengatakan, wa hal minal ihsani ilal bahimati 'inda dhabha
an tuwajjiha ilal qiblah, apakah termasuk salah satu bentuk ihsan dalam menyembelih hewan itu menghadapkan hewan tersebut ketika menyembelih ke kiblat? Maka apa? Qala dzalika ba'du ahli ilmi. Sebagian para ulama berpendapat demikian, yaitu apa? Dengan menghadapkan ke kiblat, dan itu termasuk salah satu bentuk ihsan. Wa karihu an tuwajjaha 'inda dzabhi ila ghairil qiblah, dan mereka memakruhkan ketika menyembelih itu tidak dihadapkan ke arah kiblat. Ini sebagian para ulama berpendapat demikian. Kalau kita menyembelih maka yang terbaik adalah apa? Dihadapkan ke kiblat. Walakin alladhi yadhhar, namun yang nampak di sini, yang nampak annahu la yustaratu tawjihuha ilal kiblat, bahwasanya menghadapkan ke arah kiblat itu bukan merupakan syarat dalam menyembelih, tapi apa? Termasuk ihsan saja. Fa in amkana dzalika min ghairi masyaqqatin fa hasun. Namun kalau dia dia mungkin dan sanggup melakukan, yaitu menghadapkan hewan tersebut ketika menyembelih ke arah kiblat tanpa susah, tanpa menyakiti, maka ini yang terbaik. Itu yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.